Hari ini kita akan sampai ke dalam sebuah model khotbah interaktif langsung. Ada beberapa model khotbah interaktif secara langsung yang dapat dipakai untuk mengajak jemaat terlibat secara nyata di dalam penyampaian firman Tuhan. Berikut ini adalah model-model yang paling efektif dalam konteks ibadah di gereja. Model yang pertama saya menyebutnya sebagai model khotbah interaktif dialog terarah. Di sini pengkhotbah mengajukan sebuah pertanyaan dan jemaat menjawab jawaban secara lisan. Contoh, menurut saudara, apa yang paling sering membuat kita jauh dari Tuhan? Jemaat akan menjawab, pengkhotbah mengarahkan kembali kepada kebenaran firman Allah, kepada pusat inti kebenaran firman yang disampaikan di tengah khotbahnya. Nah, ibadah yang seperti ini, pola seperti ini, atau struktur model seperti ini cocok untuk ibadah sebuah persekutuan atau jemaat yang telah akrab dengan gaya partisipasi atau partisipatif. Cocok sudah saling mengenal. Ini bisa dilakukan untuk membawa jemaat menjawab pertanyaan secara lisan. Sangat sulit untuk dilakukan kalau kita belum mengenal satu sama yang lain. Anda bisa menyebutkan namanya, Anda bisa menyebutkan kedekatan Anda kepada mereka. Ini disebut dialog khotbah interaktif terarah. Yang kedua, teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan, Anda bisa menggunakan pola yang disebut dengan pola refleksi personal dan respon yang singkat. Pengkhotbah, kalau Anda memberi khotbah, Anda bisa memberi waktu 10 sampai 20 detik untuk jemaat mulai merenung. Lalu mencoba untuk merespon dengan tindakan yang eh, tindakan yang sederhana. Misalnya mengangkat tangan, berdiri, membaca ayat secara bersama-sama, menulis satu hal dalam sebuah kertas, menyebut satu kata tanggapan. Nah, tindakan-tindakan yang sederhana bisa membuat jemaat untuk mulai merenung apa yang bisa menjadi respon mereka ketika pengkhotbahnya melakukannya, memberi sebuah pertanyaan. Contoh ini ya, siapa di sini yang sedang menantikan jawaban Tuhan? Bisakah Anda angkat tangan? Oke, terima kasih. Silakan turun. Tangannya boleh diturunkan. Mari kita membaca firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat ke-7 secara bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari rekan-rekan hamba Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa jemaat itu diajak untuk berangkat tangan meresponi firman Tuhan, meresponi tanggapan pertanyaan yang diberikan oleh sang pengkhotbah. Siapakah yang di sini sedang menantikan jawaban Tuhan? Mari kita membaca Mazmur 37 ayat yang ke-7 secara bersama-sama. Nah, di bagian ini kita bisa tahu bahwa dari sisi jemaat, bagian itu sangat relate dengan saya. Bagian itu adalah pergumulan saya. Bagian itu adalah saya. Terima kasih Pak Pendeta karena engkau sudah membawa saya menuju pada respon penantian jawaban Tuhan. Nah, ini Anda bisa lakukan dengan menggunakan sebuah proses yang saya sebut dengan refleksi personal.
dan sebuah respon yang singkat. Ketiga, Anda bisa melakukan ini di dalam sebuah kelompok kecil secara sesaat. Jemaat diminta berbicara dengan orang yang ada di sebelahnya. Apa yang satu hal yang Anda syukuri minggu ini? Nah, saya akan memberikan waktu Anda 1 menit deh untuk boleh bercerita kepada kanan kiri Anda. Satu hal saja. Apa yang Anda syukuri di dalam minggu ini? Lalu Anda bisa memberikan contoh. Kesehatan, Anda barusan terima THR, Anda barusan terima bonus, promosi, Anda barusan terima apa? Satu hal yang Anda syukuri minggu ini ya. Menurut Anda mengapa para murid takut ya ketika ada badai? Coba Anda sharingkan satu. Kenapa? Anda beri waktu 1 atau 2 menit. Oke, menurut Bapak apa ya ya Pak? Anda sudah sebutkan namanya. Kalau Anda belum kenal, Bapak, tadi Bapak yang di sebelah cerita apa? Apa yang Anda syukuri Pak? Itu menjadi satu gaya interaksi yang sangat menolong. Ini bisa Anda lakukan di dalam sebuah kelompok jemaat yang tidak terlalu besar. Tetapi kalau Anda kelompoknya sudah ribuan, ratusan, dan Anda berkhotbah di situ, apa yang harus saya lakukan, Pak? Anda bisa berimajinasi membuat sebuah pertanyaan yang pada umumnya itu dilontarkan. Oh iya, tadi Bapak tadi ngomong itu, Pak, sama. Ya. Nah, itu adalah proses di dalam sebuah kelompok kecil yang akan membawa jemaat ikut terlibat di dalam sebuah interaksi sebuah khotbah. Jadi keempat, Anda bisa melakukan apa yang disebut dengan demonstrasi atau objek visual. Ada benda, ada ilustrasi, ada alat peragaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya juga pernah menyampaikan ini alat peragaan dan Anda bisa melihatnya di dalam channel kita, di dalam alat peraga. Alat peraga yang sederhana akan mengundang keterlibatan jemaat. Tali untuk menjelaskan hubungan Allah dan dosa. Lilin bisa menggambarkan tentang terang kasih Kristus. Air dan spon untuk menunjukkan hati yang haus. Dan cara-cara yang sederhana bisa Anda lakukan untuk membuat sebuah interaksi yang ada. Prinsipnya, di dalam interaksi, demonstrasi, atau objek visual adalah jemaat bisa melihat dan merasakan pesan itu secara langsung, bahkan secara panca indera. Itu bisa Anda lakukan secara bersama-sama. Anda juga bisa melakukan pola yang saya sebut sebagai respon Alkitabiah bersama. Kita melihat responnya. Jemaat diminta untuk membuka Alkitab, membaca ayat secara bersuara, dan menggarisbawahi frase tertentu. Tetapi rasanya di zaman sekarang, Alkitab sudah ada semua di dalam handphone. Nah, bagaimana Anda secara kreatif membuat pertanyaan-pertanyaan, membuat cara-cara supaya ini menjadi ayat pembacaan itu bukan secara eh, didengar saja, tetapi semakin terlibat di dalamnya. Keterlibatan di dalam jemaat itu menjadi inti kita, bukan hanya mendengarkan opini-opini yang ada, tetapi pola itu adalah pola yang kita lakukan
supaya jemaat ikut merasakan, ikut terlibat, dan ikut tahu jalannya proses sampai kita ada di ujung puncak khotbah kita. Ada beberapa cara itu juga biasa kita lakukan di dalam kita melakukan dialog kepada jemaat. Misalnya dengan menggunakan pertanyaan penuntun berlanjut. Khotbah disusun seperti perjalanan pemikiran, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan nama Tuhan. Apa masalah kita? Apa solusi Allah? Apa respon kita? Mengapa ini terjadi? Nah, langkah-langkah itu bisa membawa jemaat juga menjalani pemikiran-pemikiran yang sedang kita konsepkan di dalam kerangka khotbah kita. Itu merupakan langkah yang bisa kita temukan di dalam jemaat. Pola struktur khotbah secara interaktif ini bisa berlangsung dan bisa diarahkan. Saya bisa, Anda bisa menggunakan yang saya rangkumkan. Itu yang pertama, Anda bisa memulai dari pengalaman jemaat. Jemaat diajak cerita, tanya, angkat tangan. Kemudian jemaat diajak untuk menemukan masalah secara nyata. Dan jemaat diarahkan di dalam firman. Libatkan jemaat, ambil respon secara aktif, dan tunjukkan dan tutup khotbah Anda di dalam sebuah keputusan. Jadi jemaat tidak hanya mendengar firman, mendengar opini Anda, mendengar semacam informasi, tetapi jemaat dilibatkan, diarahkan, masuk di dalam struktur khotbah kita. Itulah sebuah tujuan yang membuat kita semakin menghidupi jemaat yang ada. Kiranya melalui cara-cara ini kita semakin dipertajam, semakin dilibatkan jemaat, supaya jemaat mulai interaktif di dalam khotbah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.